motherfucker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di Yoks Project. Seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang menarik di seluruh dunia. Kali ini Yoks Project akan membahas tentang es tradisional ala anak 90-an. Dan sebelum dimulai videonya, seperti biasa, subscribe, aktifin loncengnya, like and share ke semua media sosial kalian supaya bisa mensupport channel ini berkembang dan memberikan informasi menarik lainnya. Setuju? Oke, check this out. Nah, siapa sih yang gak suka es krim? Teksturnya yang lembut membuat ketagihan. Tapi, kalau anak milenial sekarang populer dengan es krim dan gelato, maka anak 90-an lebih akrab dengan es krim jadul. Apa saja itu? Ya, tentunya rasanya yang manis dengan varian yang klasik seolah sudah bisa memanjakan lidah. Ditambah lagi dengan harganya yang terjangkau teman-teman. Bikin es krim jadul ini jadi ngangenin. So, apa saja es krim jadul yang pernah populer pada masanya? Cek videonya sekarang. Yang pertama, es potong. Penjual es potong gerobakan memang tak sebanyak dulu, tapi masih sering dijumpai di kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Es potong klasik ini memiliki berbagai rasa, mulai coklat, stroberi, ketan hitam, hingga kacang hijau. Es potong dibuat dalam bentuk panjang, namun dijual dengan ukuran personal, dengan cara dipotong. Makanya disebut es potong, teman-teman. Selain rasanya yang klasik dan ngangenin, harganya juga murah meriah. Kalau di kota Yogyakarta, es ini akrab dengan sebutan es goreng, karena penyajiannya yang unik dengan cara dicelupkan di wajan yang berisikan coklat panas. Yang kedua, es goyang. Rasanya sekilas mirip seperti es potong teman-teman. Tapi es goyang ini selalu dibuat dadakan. Sesuai dengan namanya, penjual es akan menggoyangkan gerobaknya saat adonan sudah dituang dalam cetakan. Es goyang sendiri biasa tersedia rasa coklat, vanila, atau stroberi. Makin enak, es goyang tersaji dengan coklat cair dan kacang tanah cincang. Sayangnya, penjual es goyang ini makin tergerus dengan adanya es krim kekinian. Tapi kalau masih ada, mungkin sudah bertransformasi mengikuti arus zaman dengan ditambah goyang TikTok mungkin. Aku suka body goyang opa, opa, aku suka body goyang opa. Yang ketiga, es puter. Es puter sering juga disebut es dung-dung karena penjualnya menjajakan es sambil membawa gong kecil. Jika dipukul akan mengeluarkan bunyi dung-dung. Es ini terbuat dari santan yang dicampur perasa lalu dibekukan secara tradisional. Adonan es dimasukkan dalam tabung lalu diputar-putar di dalam wadah berisi es batu dan garam. Langkah ini dilakukan sampai adonan es mengeras teman-teman. Es puter disajikan dengan menggunakan corn wafer ataupun roti tawar. Es puter yang rasanya gurih manis ini masih sering dijumpai terutama di daerah pedesaan. Yang keempat, es lilin. Es yang satu ini tak kalah klasiknya teman-teman. Es lilin bisa dibilang sebagai es paling sederhana karena bisa dibuat menggunakan cairan apapun. Es teh manis pun bisa dijadikan es lilin. Cukup masukkan cairan es ini pada plastik lalu bekukan dalam freezer. Selamat mencoba. Yang kelima, es kue. Es kue atau biasa disebut dengan es gabus terbuat dari adonan tepung hang kue, santan, dan gula. Adonan ini diaduk dan dimasak dengan api yang sedang, lalu dicetak dalam loyang persegi hingga mengeras sebelum dipotong-potong. Supaya makin menarik, es kue atau es gabus ini biasanya diberi pewarna merah, hijau, kuning, kelabu mungkin. Ya, tekstur es ini unik karena lembut sekali teman-teman, seperti busa. Penjajah es kue ini dulu menjajakannya dengan termos kecil berbentuk tas. Kini penjualnya sudah sangat sulit ditemukan teman-teman. Nah, itu
Itulah beberapa es jadul atau es tradisional yang pernah eksis di masanya, dan mungkin masih ada beberapa yang masih menjajakannya loh teman-teman. Cintailah produk-produk Indonesia. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yogs Project.